Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua juga terhindar dari wabah COVID-19. Untuk itu, jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker bila keluar rumah, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada materi pelajaran PKN kelas 9 kali ini kita akan membahas bab ketiga, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagian C, yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kali ini antara lain yaitu memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang kedua yaitu memahami dinamika perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada dan seterusnya. Sedangkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertuang di dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami beberapa fase demokrasi. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, demokrasi parlementer yang berlangsung mulai tahun 1945 sampai dengan 1959.
Di dalam demokrasi parlementer, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Intinya di dalam demokrasi parlementer, kekuasaan presiden itu mutlak. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pemerintah dan melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sedangkan pada waktu itu Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun pada prakteknya ternyata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu kemudian diganti dengan pemberlakuan Undang-Undang Dasaris atau yang dikenal dengan Konstitusi RIS tahun 1945. Dalam pemberlakuan Undang-Undang Dasar RIS tahun 1945, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer atau sistem demokrasi liberal. Dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Sedang Undang-Undang Dasar yang berlaku saat itu yaitu Konstitusi RIS tahun 1949 kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada saat pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, ternyata demokrasi parlementer dianggap tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia karena sering bergantinya kabinet yang mengakibatkan pembangunan tidak lancar dan partai-partai lebih mengutamakan kepentingan partai atau golongannya, sehingga dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengantisipasi keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya antara lain yaitu yang pertama, pembubaran konstituante. Mengapa konstituante dibubarkan dan apa itu konstituante? Konstituante itu adalah badan pembuat undang-undang dasar. Seperti kita ketahui bahwasanya pada saat berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949, tentu saja negara kita bukan negara kesatuan lagi, tapi negara serikat.
Nah, begitu berganti sistem pemerintahnya dari negara serikat kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, namun pada saat itu sistem pemerintahnya masih menggunakan sistem parlementer, dan pada saat itu negara belum siap untuk menggunakan undang-undang dasar yang baru. Maka presiden kemudian membentuk konstituante untuk membuat dan merancang undang-undang dasar. Namun setelah bertahun-tahun mengadakan sidang, ternyata konstituante itu tidak pernah menghasilkan rancangan undang-undang dasar yang baru. Sementara di daerah-daerah sudah bergejolak ingin melepaskan diri dari NKRI. Nah, oleh karena itu, daripada konstituante itu tidak berguna, maka dibubarkan dari isi dekret presiden yang pertama. Lalu yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Mengapa kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945? Nah, seperti di awal tadi sudah disampaikan bahwasanya Undang-Undang Dasar yang baru gagal dibentuk oleh konstituante, maka apabila konstituante atau badan pembuat undang-undang dasar dibentuk lagi yang baru, membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya di antara undang-undang dasar yang pernah berlaku di negara kita itu dipilih dan dipilah, dan yang dianggap cocok dengan keadaan bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu isi dekret presiden yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. MPR sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Itulah pelaksanaan dekret presiden. Dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir, kemudian diganti dengan demokrasi terpimpin. Pada periode ini, demokrasi terpimpin yang berlangsung tahun 1959 sampai 1966. Periode ini sering disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun pada praktiknya dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan Presiden. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah Presiden. Hal yang paling menyolok
adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini merupakan salah satu penyimpangan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem demokrasi terpimpin, terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang puncaknya terjadi kudeta atau perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dikenal dengan G30 SPKI. Beberapa penyimpangan dalam demokrasi terpimpin antara lain sebagai berikut, yaitu Presiden mengangkat MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Penyimpangan yang kedua, Presiden membubarkan DPR. Yang ketiga, Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara, yaitu Ketua MPRS, Ketua DPR GR atau DPR gotong royong, Wakil Ketua DPA sebagai Wakil Menteri Pertama, dan Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua MPRS, dan Wakil Ketua DPR gotong royong sebagai menteri. Berikutnya, penyimpangan berikutnya, pengangkatan presiden seumur hidup. Puncak penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila adalah terjadinya peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan keadaan negara tidak stabil dan menimbulkan reaksi masyarakat yang dipelopori oleh kaum pelajar dan mahasiswa. Mereka menuntut dengan 3 tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan Tritura. Adapun isi Tritura itu antara lain berisikan tuntutan yang pertama, bubarkan PKI. Mengapa PKI dituntut untuk dibubarkan? Karena nyata-nyata melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan yang sah. Lalu yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Mengapa kabinet harus dibersihkan dari unsur-unsur PKI? Ternyata anggota kabinet pada saat itu banyak yang disusupi oleh oknum-oknum PKI. Yang ketiga, turunkan harga dan perbaiki ekonomi, karena pada saat itu harga-harga melonjak tinggi sehingga tidak terjangkau oleh rakyat. Tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, dalam prakteknya, pemerintahan Orde Baru ini juga melakukan berbagai macam penyimpangan. Demokrasi Pancasila yang berlangsung tahun 1966 sampai 1990
itu antara lain terjadi penyimpangan pada masa demokrasi Pancasila, di antaranya adalah suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang dikenal dengan praktek KKN. Kemudian kebebasan berbicara dibatasi, praktek demokrasi yang semu, lembaga negara menjadi alat kekuasaan pemerintah. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya KKN tadi dan lain-lain, sehingga hal ini melahirkan gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, kemudian diganti oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Nah, sejak saat itu bergulirlah demokrasi Pancasila masa reformasi, yaitu yang berlangsung tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi ini, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, yaitu meningkatkan fungsi, wewenang, dan peran lembaga-lembaga negara. Bergulirnya reformasi diiringi dengan perubahan di segala bidang, menandakan tahap awal demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya transisi demokrasi sangat bergantung pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut, yaitu komposisi elit politik. Dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat, mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya pada para elit politik. Lalu yang kedua, desain institusi politik. Para elit politik mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. Lalu yang ketiga, itu adalah kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. Yang keempat, yaitu peran civil society atau peran masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap, kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Itulah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Di negara Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai dengan
perubahan politik kenegaraan, antara lain sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen ini dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Kelebihan sistem ini dibanding dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Sedangkan kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu tahun 1945 sampai 1959. Sistem parlementer biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sementara penunjukan kepala negara hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Lalu ciri yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, kepala negara adalah seorang presiden atau raja atau sultan atau kaisar. Ciri yang ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau DPR. Sedangkan sistem pemerintahan yang kedua adalah sistem semi parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka pada tanggal 27 Desember tahun 1949 disahkan Undang-Undang Dasar RIS atau yang dikenal dengan Konstitusi RIS tahun 1949. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Mengapa? Karena menteri diangkat oleh presiden, perdana menteri diintervensi presiden, kabinet dibentuk oleh presiden, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara, perdana menteri, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itulah ciri-ciri sistem semi parlementer. Lalu yang ketiga yaitu sistem presidensial. Sistem presidensial disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu antara lain presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa
untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Lalu yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada Presiden. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif karena kedudukannya adalah sederajat. Itulah antara lain ciri-ciri sistem pemerintahan sesuai dengan perubahan politik kenegaraan. Demikianlah pembelajaran subbab ketiga bagian C, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga kalian dapat lebih jelas dan lebih memahami. Nah, untuk agar kalian lebih memahami dan dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, maka silakan kalian pelajari kembali bisa dari internet, bisa dari buku paket, maupun dari pembelajaran PKN yang lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.